Tim Urban Legend kali ini melakukan penelusuran makhluk tak kasat mata yang ada di sebuah bengkel bus tua. Konon katanya sering terlihat menampakkan makhluk halus yang berwujud kuntilanak dan kerap mengganggu orang-orang yang melintas di daerah tersebut. Rencananya malam ini kita satu tim mau ke suatu tempat, tepatnya di bengkel bis yang udah tua banget. Tim Hunter sih emang sebenarnya kita satu tim ini sih intinya cuma pengen cari aja sih, pengen cari sebenarnya seperti apa sih urban legend, seperti apa sih rumor-rumor orang-orang yang biasa dibilang kayak di tempat ini tuh ada penampakan, di tempat itu tuh ada penampakan. Kita sih sebenarnya cuma sekelompok orang yang penasaran, pengen tahu gitu loh. Dan kita coba-coba untuk merekam tempat itu. Jadi apakah si urban legend atau si penampakan ini akan menampakkan dirinya. Katanya tempat itu serem banget gitu, angker banget. Di lokasi itu sampai jam 11 malam dan cuaca di sana juga udah mulai hujan. Hari kita melakukan briefing dan tunggu cuaca agak lebih membaik. Bengkel bus tua yang ada di daerah ini memang tampak tak terawat dan usang. Hawa lembab sekeliling menjadikan tempat ini nyaman bagi para makhluk astral. Suasana mencekam hadir di saat malam tiba dan kesunyian seakan mengundang makhluk-makhluk yang tak terlihat mata. Ditambah dengan semilir pohon-pohon rindang di sekelilingnya. Malam semakin larut, tak mengurungkan penelusuran tim Urban Legend mencari penampakan di daerah seputar bengkel bus ini. Selamat malam Hunters, sekarang tim The Urban Legend sudah berada di wilayah Depok, tepatnya di pool bis yang sudah sangat terbengkalai. Bisa kita lihat di sini banyak sekali bis-bis yang memang sudah menjadi bangkai. Dan kita juga mendapatkan informasi dari warga-warga sekitar sini. Ternyata banyak sekali penampakan dan makhluk astral yang menampakkan wujudnya di sini. Dan seperti yang saya rasakan juga banyak sekali aura-aura yang bikin bulu kuduk saya merinding. Baiklah Hunters, mau tahu cerita selanjutnya? Ikuti kami Urban Legend. Pertama banget ya kita masuk ke sana, benar-benar apa sih, suasananya tuh energinya kerasa banget gitu ya. Oke, kita sampai di bengkel bis tua kira-kira udah mulai tengah malam dan cuaca juga udah mulai masih tetap gerimis. Kita sama kru udah melakukan sebuah pencarian ke bis-bis, ke dalam semak-semak, dan akhirnya mulai di situ agak suasana mulai berubah.
energinya kuat banget di sana gitu. Kita juga ngerasa udah nggak enak gitu. Terus cuacanya juga udah nggak mendukung juga. Jadi kita putuskan buat pindah lokasi dari situ. Ada security itu tadi. Tadi siapa kok? Iya, ada pihak dari keamanan. Berhentiin kita sih, sebenarnya dia ngingetin aja. Karena pernah kejadian kemarin. Kabarnya memang lokasi ini sering terjadi kejadian aneh yang menimpa langsung orang-orang di sekitar lokasi. Iya. Sampai jam 6 Kejadiannya apa? Kejadiannya mereka lagi pengambilan gambar, tiba-tiba jam 6. Jam 6 itu mereka tuh pingsan semua tanpa sadar. Di situ? Di situ barusan tadi. Mereka juga lagi ngambil apa? Ambil gambar. Kayaknya lagi pengambilan gambar juga sih, kayak foto. Padahal cuma foto. Kalau kita kan sampai, dia pada jam 3 sore loh kejadiannya. Kita kan sampai larut. Makanya tadi security sih sebenarnya ngewanti-wanti aja. Makanya posisi udah jam sekitar 23.30, setengah 12. Kita masih mau debat lagi. Gimana memang kita mau lanjut? Tapi nggak tahu ya, tadi aku sejak datang ke sini kayaknya apa sih langsung sakit. Nggak apa-apa gitu, kalau langsung kalau pusing. misalnya emang kita udah ngerasa nggak enak, maksudnya udah ini kita pindah gitu. Maksudnya juga kita nggak terlalu ngoyo untuk Dari titik pertama kan juga sudah udah nggak enak tuh kita tuh. Iya. Terus sekarang udah jam hampir midnight, tengah malam. Posisi kedua, kita masih ada satu lokasi lagi. Gimana, kita masih mau lanjut? Mungkin kan nggak? Bisa, kamu. Oke. Perasaan kamu gimana? Perasaan kamu gimana? atau Mas, kita mau pindah? pindah aja kayaknya deh. Pindah aja. Sandra? Gimana Sandra? Pindah atau? Kami berkumpul untuk pindah ke lokasi berikutnya karena merasa suasana sudah tidak nyaman. Sesuatu yang aneh terekam oleh kamera. Seseorang berjalan di belakang kru yang sedang berdiskusi, dan kami sadari beliau bukanlah salah satu dari kru Urban Legend. Oke, Hunters, sekarang kita menuju lokasi berikutnya dan tetap ikutin penelusuran tim The Urban Legend dan yuk. Kita menuju ke lokasi ya. Nah jadi pas kita lagi briefing buat nentuin apa pindah lokasi kemana, tiba-tiba di kamera itu tertangkap ada seseorang yang lewat gitu, dan itu pas kita lihat bukan salah satu dari tim Urban Legend. Mas Bro, lihat dong. Oh, gimana? Kayak yang tadi. Ini yang lokasi tadi yang di bis. Iya. Yang sebelumnya yang Oke, sebelumnya. bentar ya. Sebuah bengkel ketika Sisil preview itu kebetulan gue ada di kamera 2 dan begitu preview kamera 1 dar Sobat ya Allah. pintu kebuka sendiri. Di situ di luar nalar aja sih, di luar pikiran kita nggak ada yang dekat pintu itu, dan tiba-tiba itu pintu kebuka. Nggak ngerti ya apakah dengan kehadiran kita semua akhirnya makhluk-makhluk itu jadi mungkin mereka mau menunjukkan eksistensinya mereka ada di situ karena memang kita niatnya juga pengen bertemu dengan mereka, atau mungkin juga mereka nggak senang dengan kehadiran kita.
Keadaan kacau, nggak kondusif karena masing-masing ngerasa nggak aman gitu, merasa ketakutan satu sama lainnya. Mas itu apa Bu? Jangan paksain bro. Mundur. Nah jadi pas aku sama tim lagi preview gambar gitu, tiba-tiba dari arah mobil bekas itu apa sih, pintu tuh tiba-tiba kebuka gitu. Jadi kita tuh kayak kaget gitu ya, itu apa ya Allah. Dan di situ kayaknya kita udah nggak sanggup gitu ya nerusin di situ. Dan Pandang juga bilang, oh, kayaknya udah kita ganti tempat aja deh, dan cuacanya juga udah nggak mendukung banget gitu waktu itu. Jadi kita putuskan kita ganti tempat, ganti lokasi karena memang apa sih udah nggak enak juga di situ. Ya dari awal sih gue sama tim memang memutuskan kalau memang sekiranya suasana udah nggak nyaman, kalau memang sekiranya tempatnya itu udah nggak bisa kondusif, lebih baik kita nggak usah ngoyo, kita cabut. Dalam penelusuran lewat tengah malam ini, tim Urban Legend pun terhenti di suatu menara tua. Tempat ini dikenal sebagai persemayaman makhluk-makhluk astral. Bahkan tim spiritual kami pun menyatakan energi negatif sangat pekat di tempat ini. Dari cerita masyarakat sekitar disebutkan, terdapat sesosok raksasa menyeramkan yang menghuni wilayah ini. Oh ya, kita menuju sebuah menara air yang konon katanya penduduk sekitar di situ adalah sarang dari makhluk-makhluk halus, yang tepatnya di situ katanya ada sarang siluman ular. Tak ayal juga gangguan bahkan penampakan seringkali terjadi di menara tua ini. Kali ini, tokoh spiritual tim Urban Legend mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu menara air ini. Makhluk-makhluk sakral, memang dulu lagi sebelum ada ini tempat-tempat yang begini. Sekarang untuk sementara pada pindah tempat, ada yang di Pendaraan Tua, ada yang di pinggir setu. Mereka kadang-kadang menghuni bergerombol. Untuk sementara ya di sini memang dulu menurut fenomenanya gudang-gudangnya tempat-tempat makhluk. Di menara itu kita coba mediasi dengan salah satu tim Urban Legend. Jadi Kang Dang memasukkan makhluk di sekitar situ lewat tim salah satu kru tim Urban Legend. Kita juga nggak tahu makhluk apa. Kami pun mengundang seorang relawan untuk menjadi objek mediasi kali ini. Anda siap? Gak enak gitu, maksudnya kita buat syuting juga udah berasa, ntar kru udah tahu udah gak enak. Tapi demi kita ingin tahu kan tempat itu, ya udah kita explore itu kan tempat itu. Pas itu juga ngerasa pas lagi udah mulai mediasi, proses mediasi sama Kang Dang, sebenarnya gue nolak, gue nggak mau sebenarnya tuh. Kejadian salah satu kru kita kemasukan, ya kembali suasana makin kita benar-benar takut di situ sampai karena itu benar-benar udah tengah malam. Assalamualaikum. Dari mana nih? Halo. Ini di sini kan kami sedang menganalisis sebenarnya sudah lama tinggal di sini.
Sudah berapa puluh tahun? Apakah Anda makhluk sakral yang berbentuk siluman atau berbentuk makhluk jin? Mendengar fenomena di sini kata Anda suka mengganggu orang liwat atau gimana? Gue tuh merasa kayak ada hawa sih, rasanya hawa masuk bus gitu, berat nggak sadar. Ya kayak sih kata orang sih kesurupan, gue nggak tahu, nggak sadar namanya itu kan. Kenapa Anda suka mengganggu orang di sini? Terus bagaimana Anda untuk mengendalikan ini? Sudah berapa tahun Anda di sini? Wah, ya saya baik, terima kasih. Balik. Allahu Akbar. Oke, ini hari kedua kita sama tim masih berada di base camp. Rencananya malam ini kita akan coba meluncur lagi ke sebuah tempat, ke sebuah danau. Di sana pun ada sebuah rumah tua yang kosong, yang konon katanya itu pun kingdom ataupun kerajaan dari makhluk-makhluk halus. Keadaan kru semua sekarang sebenarnya masih keadaan capek karena semalam lumayan berat, tapi mau gak mau kita harus coba lagi di hari kedua ini. Semoga malam ini cuaca cukup mendukung dan tidak terlalu berat, dan semoga juga apa yang kita cari di sana kita dapatkan. Penampakan-penampakan yang kanon katanya itu adalah kerajaan dari makhluk-makhluk halus. Masih melakukan penelusuran dan sekarang kami lagi ada di sebuah danau yang konon katanya danau ini banyak sekali cerita-cerita misteri dan juga banyak banget penampakan-penampakan yang muncul di sini, juga makhluk-makhluk astral yang sering melihatkan wujudnya di sini. Dan sekarang kami tim Urban Legend akan menyimpan salah satu kamera kita di sini dan kita akan mencari tahu apa yang tertangkap di dalam kamera tersebut. Sekedar informasi juga, kamera yang kita tinggalkan sudah kami jualkan. Sementara beberapa kamera ditinggalkan dengan tujuan dapat menangkap aktivitas astral di tepi danau, tim Urban Legend kembali bergerak untuk melakukan penelusurannya. Tak jauh dari tepi danau, terdapat sebuah gedung tua yang terlihat sudah sangat terbengkalai.
makhluk sakral. Memang di sini bermacam-macam makhluk halus. Karena dari sini ajak balik ke sini. udah ngikut dulu. Kita tuh menuju ke sebuah gedung tua, gedung yang memang belum sempat terselesaikan di situ. Dan ya benar-benar di situ tuh menurut aku ini lokasi yang memang benar-benar serem banget gitu ya. Kita pas masuk ke sana tuh benar-benar energinya tuh kuat banget. Dan beberapa kali Kang Endang juga berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang di sana. Kayaknya kehadiran kita tuh nggak diinginkan gitu di sana. Terus apa lagi nih yang ada di sini Kang Endang? Ya, inilah tempat-tempat gudang-gudangnya makhluk sakral. Di sini ya. Iya. Yang tadi kita ke sana, bisa itu sebagian pindahan dari mana. Menurut sumber masyarakat memang banyak. Dan tadi sempat berinteraksi gitu Kang Endang. Ya, kita peribahasanya kita gak salam dulu gitu. Karena ini seperti kerajaan makhluk halus. Kalau kita ngecap salam ya mungkin takut kalian itu kena energi yang dari dalam itu. Jadi Hunters memang disinilah sarangnya katanya, sarang-sarang dari makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar sini. Sinilah sarangnya. Jadi memang kalau mau melewati atau mau masuk gedung ini, jadi memang kita harus mengucapkan salam dulu ya Kang Endang ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita mungkin nanti akan cari tahu ya, mungkin ke depan. Mungkin Mas ikutin saya kali ya. Hunters juga kita lihat langsung. Jadi pas kita ke sana apa sih ada makhluk-makhluk yang memang menurut Kang Endang mau mengganggu gitu. Dan waktu itu aku juga sempat pakai ghost radar gitu. Di sini juga aku, jadi Hunters ini aku pakai ghost radar juga. Jadi aku ngelihat di sini banyak nangkap makhluk-makhluk astral juga di sini tuh. Jadi terdetek ya. Jadi memang di sini memang sarangnya ya gitu kayaknya ya. Dan tiba-tiba banyak banget yang muncul di situ, titik-titik merah. Sarangnya. Jadi kalau misalkan kita mau melewati, iya benar. Kalau kita mau melewati gedung ini, jadi kita juga harus mengucapkan salam gitu ya. Oke, Mas, kayaknya kita mau ke dalam aja kali ya. Kita lihat, kita telusuri ke sana. Jadi Hunters juga ikutin kami ya. Tokoh spiritual tim Urban Legend mencoba melakukan komunikasi spiritual, seraya meminta izin untuk memasuki bagian utama gedung tua tersebut. Dari pengakuannya, gedung tua ini merupakan istana para makhluk astral tersebut. Tak heran jika semenjak memasuki wilayah ini, anggota tim secara acak mengalami beberapa pengalaman spiritual sebelum naik ke tingkat atas dan masuk lebih dalam lagi. Ada yang energi angin, api atau angin. Jadi kalau dilihat dengan kasat mata itu makhluk itu tidak terlihat. Kecuali hanya orang tertentu yang bisa melihat. Hanya rasa. Kalau fenomena ini mulut kita berasa begitu. Tapi apaan itu yang dilihat dengan kasat mata. Mereka membuktikan bahwa mereka itu ada di sini. Dan sebelah kiri kami ini, nah ini gudangnya siluman juga, berbentuk seperti Gondorwo, dan sini pun ada seperti kerajaan-kerajaan makhluk-makhluk itu. Dan emang kerasa banget itu loh. Aku masuk ke sini tuh ini memang untuk energinya kuat banget. Nggak kelihatan. Kita membuktikan bahwa mereka itu hadir ada di sini. Waktu itu hari kedua ya. Jadi kita semua dengan kru masuk ke satu tempat, satu lokasi. Dan katanya lokasi itu memang sedikit menyeramkan. Tapi katanya sedikit, tapi menurut saya bukan sedikit, itu sangat menyeramkan. Karena memang kita bisa bayangkan ya bagaimana gedung yang sudah nggak pernah terpakai tiba-tiba
suasana yang terjadi di sana itu benar-benar Kasih lampu deh. ketika kita masuk semua ke situ, kita semua sudah merasakan suasana yang berbeda. Lalu angin masuk tiba-tiba sangat kencang dan langkah saya pun udah sangat tidak mau untuk masuk ke dalam gedung, tapi tim kru yang lainnya sudah, ayo kita harus bisa, dan akhirnya kita masuk ke dalam. Di situ saya mulai terdiam dan tidak banyak bicara. Kita bisa ceritakan malam sakral ini udah tahun-tahun. Menurut warga memang mungkin nggak ada berani warga pun. Jadi sebagian masyarakat ada yang mempercayai, dan ada yang tidak. Jadi Hunters, kita juga tadi lagi ngobrol-ngobrol, kita tadi sempat ada bunyi-bunyi gitu ya, katanya itu interaksi dari makhluk-makhluk di sini ya, dari sini ya. Oke. Jadi seperti itu, kita juga masih akan menelusuri beberapa lokasi lagi ya Kang ya. Jadi tetap ikutin kami ya. Suasana magis dan energi negatif sudah sangat terasa pekat ketika tim Urban Legend baru memasuki gerbang gedung tua ini. Bahkan terdengar samar suara tawa dari sebuah pohon besar di muka gedung oleh beberapa tim Urban Legend saat itu. Ini tempat apa? Itu pertanyaan saya dalam kepala. Jadi gedungnya tuh kayak terdiri dari 5 lantai gitu, dan kayaknya baru terselesaikan 3 lantai. Jadi bagian-bagian penting dari gedung itu tuh memang sudah terselesaikan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya gedung itu nggak diselesaikan gitu. Itu mungkin ada cerita sesuatu gitu ya. Tapi mungkin memang kita nggak tahu ada apa sebenarnya. Tim pun kembali meninggalkan beberapa kamera di sekitar lantai 1 gedung tua itu. Waktu itu kita masuk, terus kita coba naik ke lantai atas, dan di situ ada kayak pohon tinggi gitu yang tiba-tiba guncang-guncang gitu. Aduh, kita nggak tahu apa deh itu. Ada yang ini berbeda. Lantas sekarang kita lagi ada di sebuah bangunan yang sangat kita bisa lihat di sekitaran sini ya. Ini bangunan yang kayaknya sudah terbengkalai dan sudah tua ya. Dan sekarang ini menjadi sarang makhluk baik. Di atas juga dari pohon-pohon. Dan memang hawanya di situ memang benar-benar serem banget, dan sampai bulu kuduk tuh benar-benar merinding banget pokoknya. Di atasnya aja masih kayak banyak pohon-pohon gitu, jadi Kayaknya yang apa ya? Assalamualaikum. Situ mulai saya merasakan sesuatu yang saya tidak mau merasakan hal itu sebenarnya, tapi tiba-tiba itu datang dan membuat saya bergetar dan saya nggak bisa ngebayangin seperti apa ya.
Oke, atas jadi sekarang ini kita berada di sebuah bangunan yang memang bangunan ini sudah terlihat sangat terbengkalai. Kita bisa lihat di sekitar sini ya, dan kayaknya udah tua banget gitu ya. Gimana nih Kak Nang? Nanti aku merasakan. Energinya nggak bagus ya? Iya, ini kayaknya makin kuat banget. Ya di sini memang dikatakan tadi bagian internet pusat ya. Di sini membuktikan bahwa orang Paus itu berkumpul di sini. Inilah sebagai istananya para makhluk Di sini ya. Dan bisa diceritain nggak sih apa aja yang ada di sini? Maksudnya apa aja? ya itu mana pada berbentuk siluman ada berbentuk siluman putih ekspresi ada berbentuk juga seperti burung. Mereka tuh membaur seperti pohon. Nah siluman pohon itu berbentuk seperti pohon. Kayak tadi kita pernah lihat di saya itu siluman air berbentuk seperti air. Kadang-kadang kan masyarakat kita orang awam kadang-kadang percaya dan tidak percaya. Jadi kadang-kadang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala makhluk sesuatu itu Allah yang menciptakan. Itu tingkat keimanan kita, di mana keyakinan kita terhadap ciptaan dari Allah sendiri. Terus kayaknya kita mau ke atas nggak sih? Oke, kita coba ke atas. Kita ke atas ya. Oke, Hunters ikutin kita ya. Kita jalan ke sini aja. Coba. Ayo Kang. Nanti sekarang kita pengen lihat tarian apa yang kita lihat. Periksa dulu. Ya. Sementara tim berkumpul di ruang utama gedung tua lantai 2, seorang anggota tim Urban Legend tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Sontak membuat tim panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ini kayaknya apa sih? Kita masih masuk ke dalam tangga ke atas. Kita melihat gelap, hening, suara-suara yang tidak tidak menentu dan seperti bunyi-bunyian, seperti nyanyian. Tapi bukan nyanyian yang seperti biasa kita dengar, tapi itu nyanyian yang sepertinya itu mengusir untuk supaya kita lu pergi sana, jangan datang ke sini, lu pergi sana, lu jangan datang ke sini, lu pergi sana. Lihat ya, tadi ada bayangan yang Begini ya Allah. Apa yang terjadi saya tidak tahu. Saya kata tim saya jatuh pingsan dan saya tidak tahu lagi. Cuman saya ketika itu hanya mengingat bahwa seperti ada tiba-tiba mata saya gelap. Dan memang dari awal perjalanan aku juga ngelihat si Derry itu kayaknya penakut banget gitu masuk ke lokasi yang ini. Nggak tahu kenapa dia tuh dari awal sampai kita ada di ballroom tuh sifatnya tuh aneh gitu ya. Dan bener kan tiba-tiba di ballroom dia plek pingsan. Nggak tahu apa yang harus saya bicara karena emang saya sendiri pun nggak tahu apa yang saya alami saat itu ya. Bibik aja.
gedung ini adalah penghuninya makam goib seperti di tanah dan gedung. Ini membuktikan mereka akan menjajah sejauh ini. Coba. Masuk bisa. Bro, itu jangan barang lu. Tangan. Hunters, tadi salah satu tim kita sempat pingsan gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, mungkin karena apa sih? Dari awal emang Dia memang apa ya tadi? Apa sih? udah nggak enak gitu. Dari kata semula tadi bahwa ini memang sakral itu di ruangan ini. Makanya kalau memang masyarakat kadang-kadang nggak yakin dengan ada goib, itu juga mereka itu ada. Jadi sebenarnya mereka juga tidak mengganggu kita. Kalau kita bisa beradaptasi dengan normal goib itu, ya kita bisa menyimbangi kekuatan energi. Jadi tergantung dengan kekuatan iman seseorang. Tadi membuktikan bahwa mereka itu supir ada. Iya. Sebenarnya apa yang masuk di dalam kapal? Ya itu sejenis makhluk seperti makhluk ya seperti tadi penghuni di atas tadi seperti makhluk dan minuman. Oke, Anton, kita juga di sini nggak tahu ya. Kayaknya memang benar-benar apa sih ruangan bangunan ini kayaknya udah Kita pindah aja nih. pindah aja kayaknya. Ikuti kita Jangan terus. gerak, ya. Kayaknya Ya gue lihat dari sana jadi. Kita preview gambar yang tadi kamera kita udah disimpan. Kita preview, ternyata bener kan ada yang tertangkap. Dari kamera yang ditinggalkan di lantai 1, ternyata tertangkap sebuah aktivitas astral. Sebuah kursi tua bergerak dengan sendirinya. Sangat jelas bahwa penghuni gedung tua ini ingin menampilkan eksistensinya kepada tim Urban Legend. Itu ada kayak apa sih, bayangan-bayangan hitam gitu yang nongol-nongol gitu. Oh my god. Memang bener, ternyata di situ ada sesuatu. Video di danau. Itu kita melihat ada sesuatu yang terbang dari arah kanan ke kiri kamera. Dan kita nggak tahu sebenarnya itu apa. Dan menurut Kang Endang sih, penasihat spiritual kita, itu adalah semacam kuntilanak. Iya, nggak tahu kita harus bersyukur bisa dapat itu atau kita harus kayak gimana, tapi ya itu yang kita dapetin. Dan gue sih selaku ya tim Urban Legend Hunter ini ngerasa wah dapat nih, berarti kita berhasil membuktikan eksistensi mereka yang ada di danau tersebut. Oke Hunters, demikianlah perjalanan tim Urban Legend dari kemarin sampai sekarang. Akhirnya
kita nemuin beberapa hal yang aneh gitu ya dari beberapa tempat, dan kesimpulannya mungkin Kang Undang akan menyampaikan beberapa hal pada hari Ya, demikianlah tadi suatu fenomena sakral yang intinya tujuannya kita agar lebih jelas lagi dan lebih memantapkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa makhluk-makhluk itu adalah ciptaan Allah juga, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dari perjalanan ini agar kita senantiasa berbanyak bermujahadah untuk membuat iman dan Islam. Seperti itu ya Kang Undang. Jadi memang kita harus yakin bahwa memang ada makhluk lain gitu ya di dunia ini, dan kita juga harus istilahnya terus beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Akhirnya terima kasih banyak Hunters sudah mengikuti perjalanan Urban Legend. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Salam